Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Dimas Satya dari kelas 12 BDP 1. Nah, saya akan mengerjakan remedi bahasa Indonesia semester 1 dan semester 2 tentang materi prosedur kompleks. Berikut adalah materi lengkap untuk mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 11 semester 2. Fokus pembelajaran semester ini mencakup pemahaman dan analisis berbagai jenis teks serta keterampilan berbahasa dalam konteks yang lebih mendalam. 1. Prosedur kompleks. Pengertian prosedur kompleks adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu dengan jelas dan terstruktur. Struktur teks, tujuan apa yang hendak dicapai, langkah-langkah, rangkaian tindakan yang harus dilakukan, penegasan ulang, penjelasan akhir untuk menekankan tujuan atau manfaat prosedur. Kaidah pembahasan menggunakan teks kerja imperatif. 2. Menggunakan kata penghubung yang menunjukkan urutan. Kemudian setelah itu menggunakan kata kerja material dan tingkah laku. Kegiatan pembelajaran. 1. Menyusun teks prosedur kompleks yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti cara membuat sesuatu atau melakukan kegiatan tertentu. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur dari berbagai sumber. 2. Teks negosiasi. Pengertian teks negosiasi adalah teks yang memuat proses interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda. Struktur teks orientasi, pengenalan masalah atau tujuan negosiasi. Pengajuan, penyampaian permintaan atau penawaran. 3. Penawaran, tanggapan dari pihak lain, persetujuan hasil akhir atau kesepakatan dari negosiasi. Kaidah kebahasaan menggunakan kalimat persuasif. 2. Menggunakan kata-kata yang sopan dan mengutamakan kompromi. Menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Kegiatan pembelajaran menyusun teks negosiasi berdasarkan situasi nyata, contoh jual beli, perjanjian kerjasama. Melakukan simulasi negosiasi dengan teman sekelas. 3. Teks cerita sejarah. Pengertian teks cerita sejarah adalah teks yang berisi tentang kisah nyata yang terjadi di masa lalu dan memiliki pengaruh atau nilai penting dalam sejarah. Struktur teks, orientasi, pengenalan tokoh, waktu dan tempat kejadian. Urutan peristiwa, serangkaian kejadian yang disusun secara kronologis. Reorientasi, penutup atau kesimpulan dari cerita sejarah. Kaidah kebahasaan menggunakan konjungsi temporal ketika, kemudian, setelah itu. 2. Menggunakan kata ganti orang ketiga. 3. Menggunakan kalimat pasif. Kegiatan pembelajaran. Teks menulis teks cerita sejarah berdasarkan tokoh atau peristiwa sejarah lokal atau nasional. Menganalisis kaidah kebahasaan dan unsur cerita dalam teks sejarah. 4. Teks cerpen, cerita pendek. Pengertian teks cerpen adalah cerita fiksi yang pendek, memiliki alur tunggal dan biasanya berfokus pada satu kejadian utama. Struktur teks, orientasi, pengenalan tokoh, latar dan situasi awal. Komplikasi, konflik atau masalah yang dihadapi tokoh. 3. Resolusi, penyelesaian masalah. 4. Kode, penutup atau pesan moral cerita. 2.
Kaidah kebahasaan. 1. Menggunakan kalimat naratif atau menceritakan peristiwa. 2. Menggunakan majas untuk memperkaya gaya bahasa. 3. Menggunakan dialog untuk menghidupkan tokoh. Kegiatan pembelajaran menulis cerpen dengan tema tertentu. Menganalisis untuk unsur intrinsik atau tema, tokoh, latar, alur, dan unsur ekstrinsik nilai nasional budaya dalam cerpen. 5. Teks drama. 1. Pengertian. Teks drama adalah teks yang ditulis untuk dipentaskan yang berisi dialog antar tokoh dan biasanya dibagi menjadi beberapa babak. 1. Teks struktur teks. Prolog, pengenalan situasi awal dan tokoh. 2. Dialog antar tokoh, bagian utama yang menunjukkan interaksi antar tokoh. 3. Epilog, penutup atau kesimpulan dari cerita drama. B. Kaidah kebahasaan. Menggunakan kalimat langsung dalam dialog, menggunakan deskripsi gerak atau tindakan tokoh. 4. Menggunakan kaidah bahasa yang sesuai dengan karakter dan latar cerita. B. Kegiatan pembelajaran. 1. Menulis naskah drama dengan tema tertentu. 2. Mementaskan drama dengan memperhatikan unsur-unsur pementasan, aktor, latar, atau dialog. 6. Teks novel. 1. Pengertian. Teks novel adalah karya sastra panjang yang menceritakan kehidupan tokoh-tokoh dengan konflik yang lebih kompleks dan alur cerita yang lebih panjang dibandingkan cerpen. 2. Struktur teks. Orientasi, pengenalan tokoh, latar, dan situasi awal. 2. Komplikasi. Serangkaian konflik yang dihadapi oleh tokoh utama. 3. Klimaks. Puncak dari konflik yang paling menegangkan. 4. Resolusi, penyelesaian konflik. 5. Kode, penutup yang memberikan kesan atau pesan moral. B. Kaidah kebahasaan. Menggunakan kalimat naratif yang panjang, menggunakan bahasa deskriptif untuk menggambarkan latar dan perasaan tokoh. 3. Menggunakan dialog untuk memperkuat karakterisasi tokoh. C. Kegiatan pembelajaran. 1. Menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik novel. 2. Membuat esensi novel yang dibaca. 7. Kaidah kebahasaan untuk semester 2. 1. Kalimat majemuk. Kalimat yang terdiri atas 2 klausa atau lebih yang dihubungkan oleh konjungsi. 2. Majas, penggunaan gaya bahasa untuk memberikan efek tertentu pada pembaca seperti majas, metafora, smile, dan personifikasi. 3. Dialog. Kalimat yang digunakan oleh tokoh dalam teks drama atau cerpen untuk berinteraksi dengan tokoh lain. 4. Konjungsi temporal. Kata penghubung yang menunjukkan urutan waktu seperti setelah itu, kemudian, dan pada akhirnya. 8. Ujian tengah semester PTE. Ujian yang menguji pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari pada setengah semester kedua. Materi yang diujikan mencakup teks prosedur kompleks, teks negosiasi, dan teks cerita sejarah. 9. Ujian akhir semester atau PAS. Ujian komprehensif
yang mencakup seluruh materi yang dipelajari selama semester 2, termasuk teks cerpen, teks drama, dan teks novel. Kesimpulan, materi Bahasa Indonesia kelas 11 semester 2 dirancang untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami, menganalisis, dan memproduksi teks yang lebih kompleks, seperti teks negosiasi, teks cerita sejarah, cerpen, drama, dan novel. Selain itu, pembelajaran ini juga mengembangkan keterampilan berbicara, menulis, dan berpikir kritis siswa yang dalam memahami struktur dan kaidah kebahasaan yang digunakan dalam berbagai jenis teks. Sekian presentasi Remedi Bahasa Indonesia dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.